Hai, apa kabar sesama pecinta film? Semoga semua sehat-sehat ya. Hayo, siapa nih yang sudah bisa menebak film yang akan Ara review kali ini? Komen di bawah ya guys. Sequel yang masih berpusat pada kehidupan Jake Sully ini dibuka dengan pemandangan hutan Pandora yang menakjubkan, serta kelahiran putra sulung Jake dan juga putri Grace yang ia adopsi. Tanpa terasa, keluarga Jake bertambah besar dan kini mereka memiliki 4 orang anak. Ditambah oleh 1 bayi yang lahir saat manusia diusir dari tempat itu dan tidak dapat dikirim kembali karena masih terlalu kecil, yang akhirnya dibesarkan oleh orang lab. Sebagai seorang ayah, Jake merupakan sosok yang tegas dan mengajari anaknya banyak hal, termasuk menangkap ikan. Tapi kebahagiaan itu terancam oleh kedatangan orang langit. Para manusia kembali dengan teknologinya dan tanpa ragu merusak hutan Pandora. Dan jangan lupakan juga pasukan lama yang kini hadir dengan wajah baru. Kolonel Miles Quaritch dan timnya. Tubuh rekombinan yang berisi memori serta kepribadian sang kolonel itu kini hidup untuk membalaskan dendamnya pada Jake Sully. Jake sendiri memimpin klannya untuk menjarah kereta yang membawa persenjataan. Sayangnya Loak dan Neteyam yang ditugaskan untuk mengawasi dari atas meninggalkan posnya karena Loak pengen ikut-ikutan nyerang meski sang kakak sudah memperingati. Kan bandel sih. Jake langsung menarik mundur klannya. Sayangnya Neteyam terluka akibat berusaha menahan sang adik. Sedangkan kolonel memusatkan perhatian timnya untuk memburu dan membunuh pemimpin pemberontakan Na'vi, sang Toruk Makto. Jake Sully. Sekembalinya ke benteng, Jake luar biasa marah karena sikap Loak yang nyaris membuat saudaranya terbunuh. Neytiri pun terpaksa menghentikan Jake, mengingat bahwa anak sulung mereka butuh penanganan. Neytiri kembali menegur Jake karena bersikap terlalu keras pada kedua anaknya. Ya ampun, ternyata Jake sempat mengira bahwa anaknya tidak selamat. Anak-anak pun kini pergi ke lab dan Kiri mengunjungi ibunya yang masih terbaring di tempat itu. Loak dan Spider mengejek. Jangan-jangan si Norm nih yang menjadi ayah biologis Kiri. Tapi pendapat Spider membuat suasana menjadi suram. Kolonel yang akhirnya kembali mendarat di Pandora melihat perubahan signifikan yang dipimpin oleh Jenderal Ardmore. Wanita bertangan besi itu memiliki misi untuk mengubah Pandora menjadi hunian bagi manusia karena bumi sudah semakin sekarat. Tapi sampai detik ini mereka terhambat oleh penjarahan Jake yang terlalu terkoordinir. Dan kini kolonel diterjunkan untuk menguji respon alam terhadap tim birunya. Dan di sanalah mereka berada. Duh, bad feeling nih. Mana bener lagi teori Ardmore bahwa alam Pandora tidak menolak tim Miles. Anak-anak menemukan jejak kaki yang kemudian mereka telusuri. Sedangkan Miles kini tiba di tempat terakhir yang merenggut nyawanya dulu. Loak pun melaporkan temuannya pada sang ayah. Jake menyuruh anaknya untuk mundur dan segera menuju tempat itu. Tapi sayangnya mereka malah disergap oleh pasukan Miles yang langsung menyadari siapa ayah Loak. Tapi saat mendengar nama lengkap Spider, Miles menghentikan niatnya melukai Kiri dan meminta penjemputan. Dragonfly coming left, we are go for extract. Jake langsung menyuruh Neteyam untuk menunggu bersama Ikran, sementara ia dan Neytiri bergegas menyelamatkan anak-anak mereka. Sunsi, I wear my ewa.
Melihat anak panah itu, Miles langsung memanggil Neytiri dan berusaha menyergapnya. Beruntung Neteyam menyelamatkan sang ibu. Sayangnya Spider terjatuh dan kembali menjadi tawanan Miles. Jake memutuskan untuk pergi meninggalkan benteng itu. Meski awalnya menolak, Neytiri tidak punya pilihan lain saat tahu bahwa keberadaan mereka hanya akan membahayakan rakyat sukunya. Karena Miles jelas-jelas mengincar mereka sekeluarga. Para tentara yang mencoba mengorek informasi dengan menyiksa Spider akhirnya mencoba memakai pendekatan yang diusulkan Miles. Miles mencoba mengobrol dengan Spider dan meminta agar anak itu mau mengikuti arahannya. Atau ia tidak punya pilihan selain mengembalikannya kepada Ardmore. Dengan berat hati, suku itu melepas kepergian sang Toruk Makto dan keluarganya. Perjalanan panjang pun dimulai menuju tempat tak dikenal di mana mereka bisa menghilang. Di tempat itu mereka disambut oleh sang kepala suku Metkena, Tonowari serta pasangannya Ronald. Saat Jake berkata ia datang mencari perlindungan, segera saja mereka mendapat penolakan dari Ronald. Sampai akhirnya sempat terjadi selisih paham di antara Ronald dan Neytiri. Meski begitu, Tonowari memutuskan untuk menerima mereka dan anak-anaknya lah yang akan mengajari budaya di sana. Dan dimulailah perjuangan keluarga itu untuk beradaptasi. Terkecuali Kiri, 3 anak ini mengalami kesulitan untuk menyelam mengikuti si Rhea. Spider kini menjadi tour guide dadakan bagi Miles. Sementara keluarga Jake belajar menunggangi Ilu. Jake sendiri memilih tunggangan prajurit yang lebih ekstrim. Lain halnya dengan Kiri yang langsung memiliki ikatan dengan Ilu dan tidak mengalami kesulitan berarti. Si Rhea mengajari mereka cara bernafas yang lebih baik dengan memperlambat detak jantung mereka. Hiya, Loak malah tambah deg-degan tuh. Spider membawa kelompok itu menuju tebing para ikran dan Miles nekat bergerak maju untuk memulai penaklukannya. Dan sama seperti Jake yang berhasil mendapat tunggangan, Miles tanpa diduga berhasil melakukannya. Suatu hari, Aunung memancing keributan dengan mengejek Kiri. Perkelahian di antara anak-anak Jake dan Aunung akhirnya pecah karena tipuan Loak. Kembali, Jake memarahi kakak beradik ini. Ia meminta Loak untuk meminta maaf pada Aunung. Dan Aunung tampak memiliki agenda tersembunyi ya saat mengajak Loak untuk berburu jauh di luar perbatasan mereka. Kan bener ditinggalin. Hey! Loak pun terancam karena keberadaan predator besar yang mengincar dirinya.
Setelah menahan napas cukup lama, Loak menyerah karena membutuhkan oksigen. Wah, beruntung ada Tulkun yang menolong Loak. Bahkan hewan itu membawa Loak yang kehilangan kesadaran menuju permukaan. Loak pun berterima kasih dan membalas kebaikan Tulkun itu dengan melepas panah besi yang menghiasi siripnya. Dan Loak resmi mendapat teman baru yang kehilangan sebelah siripnya. Obrolan Kiri dan Jake tentang Kiri yang dapat merasakan Eywa terputus saat Neteyam membawa Aunung ke hadapan Jake. Diantar oleh Tulkan yang baru ia temui, Loak akhirnya pulang dan menerima permohonan maaf dari Aunung. Tapi Loak malah membela Aunung dengan mengatakan itu semua salahnya. Saat menceritakan pengalamannya, Sirea menyadari bahwa payakanlah yang ditemui Loak, Tulkun muda yang berubah menjadi jahat dan terbuang. Loak bersikeras temannya itu bukanlah Tulkun yang jahat, sehingga ia kembali menemui payakan dan langsung menanyakan kejadian yang sebenarnya. Tak langsung menjawab, payakan membawanya pergi bermain. Sementara Sirea membawa anak-anak Jake menuju teluk leluhur untuk membuat ikatan dengan pohon jiwa di sana. Dalam hayalnya, Kiri bertemu dengan ibu yang paling dirindukannya. Tapi saat ia bertanya tentang siapa ayahnya, kesadarannya tersedot kembali. Melihat kondisi Kiri, anak-anak itu bergegas kembali ke desa. Jake segera memanggil temannya di lab untuk memeriksa Kiri yang anehnya baik-baik saja. Sementara Neytiri meminta bantuan Ronald untuk mengobati Kiri. Dan gadis itu pun berhasil sadar. Miles menunggang ikran sambil belajar bahasa Navy dari Spider. Ketika radarnya menangkap pergerakan dari pesawat perang yang digunakan oleh para ilmuwan. Ardmore pun membekali Miles dengan pesawat dan kapal milik Scoresby yang bertugas berburu Tulkun. Well, tapi kini tidak lagi sejak Miles menggunakan otoritasnya untuk memaksa pria itu. Dan tibalah waktu kepulangan para Tulkun yang bermigrasi. Suku Karang itu pun menyambut kedatangan Tulkun yang menjadi saudara roh mereka. Ikatan di antara suku itu serta para Tulkun amat erat, layaknya saudara kandung. They're seasoned apart. Ambisi Miles untuk menemukan Jake semakin menjadi. Ia bahkan menghancurkan desa pertama yang ditemuinya dengan memanfaatkan Spider sebagai penterjemah. Hey, light him up. Joey, what are you doing? It's me. I'm sorry. Let's go. Hal itu akhirnya sampai ke telinga Tonowari dan ia menegaskan bahwa penduduk desa tidak akan mengungkapkan keberadaan Jake. Sadar bahwa metodenya tidak berhasil, Miles kini mengubah pendekatannya. Anak-anak yang menyusul Loak menjadi saksi interaksi di antara saudaranya dengan sang Tulkun yang terbuang. Sementara Loak sendiri akhirnya mengetahui kejadian menyakitkan tentang kehilangan yang dialami oleh payakan. Kendati demikian, Tonowari marah dan kecewa karena putrinya mengizinkan Loak berhubungan dengan yang terbuang. Loak tetap membela payakan mengingat apa yang telah dilihatnya tadi. Hanya Sirea lah yang mau mendengar Loak dan mempercayai pemuda itu.
Tulkun yang percaya bahwa pembunuhan hanya akan menuntun pada pembunuhan lainnya tidak pernah melakukan perlawanan. Itulah sebabnya Payakan menjadi yang terbuang karena berusaha membalaskan kematian ibunya yang bahkan menyebabkan kematian seluruh teman-temannya. Aduh, lagi-lagi manusia malah membuat kekacauan. Gak di hutan, gak di sini, bisanya cuma mengeksploitasi alam. Mereka bangga karena perburuan mereka lah yang membiayai penelitian para manusia di Pandora. Dan Miles berbuat onar dengan sengaja melakukan perburuan terhadap Tulkun yang jelas-jelas memiliki hubungan dengan suku Metkena. Scoresby membawa Miles dan Spider untuk memanen Amrita dari Tulkun yang menjadi sumber dana di Pandora. Miles kini mencegah Scoresby yang mau membersihkan bangkai Tulkun itu untuk memancing Jake Sully. Wah, parah. Tulkun itu ternyata saudari dari Ronald. What is this, Tonowari? Dan mereka pun siap memulai perang. Jake berusaha menahan Tonowari karena ia tahu dengan jelas niat Miles yang sengaja mau memancing mereka. Jake berhasil meyakinkan mereka untuk memberitahu para Tulkun agar segera menjauh dan juga memperingati tentang pemancar sinyal itu. Loak bergegas hendak memperingati Payakan dan karena khawatir, mereka berusaha mengejar Loak untuk menghentikan pemuda itu. Yah, Payakan udah ketembak sonar. Mereka langsung menghubungi Jake sambil terus berusaha melepas alat itu. Tonowari beserta sukunya kini bergegas menuju tempat itu untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Neteyam berusaha mengalihkan perhatian para manusia dengan membawa pergi pelacak dan menyuruh anak-anak lain bersembunyi. Dengan arahan Miles, Scoresby menurunkan kapal selam untuk menangkap anak-anak Jake. Meski telah berjuang sekuat tenaga, tim Scoresby berhasil menangkap Tuk, Loak, dan Sirea. Spider berusaha menolong Loak, tapi Miles memerintahkan agar bocah itu segera ditahan. Yeah, I remember you. Jake terpaksa menurunkan senjata dan datang sendirian karena Miles mengancam akan membunuh anaknya. Tapi Payakan yang melihat Loak ditahan melakukan perlawanan pada tim yang tidak siap itu. Perlawanan Payakan membuat Jake serta para Metkena tanpa ragu menyerang kapal sehingga satu persatu prajurit Scoresby berguguran. Kiri yang dikejar oleh kapal selam turut melakukan perlawanan. Termasuk Spider yang membuat kekacauan di kapal induk dan menyebabkan kerusakan besar pada kapal itu. Damage report! Scoresby memusatkan perhatian untuk menjatuhkan Payakan. Adu kekuatan pun terjadi, tapi Payakan dengan pintar mengalahkan mereka dan mematahkan keangkuhan Scoresby. Neteyam berusaha melepaskan mereka, tapi lagi-lagi terpaksa mengikuti adiknya yang mau melepaskan Spider. Ya, Kiri pakai ketangkep lagi, dan Tuk yang berusaha menyelamatkannya malah kembali ditahan.
Neteyam, Loak, dan Spider berhasil melarikan diri dan bergabung dengan Sirea. Tapi sayangnya Neteyam tertembak sehingga mereka tidak bisa langsung kembali untuk Tuk dan Kiri. Jake dan Neytiri terpaksa menyaksikan momen menyakitkan di mana mereka kehilangan anak sulung mereka. Di tengah duka itu, Jake menguatkan Neytiri untuk segera menjemput kedua putri mereka. Di antara Spider, mereka menjawab panggilan Miles dan mendatangi kapal itu. Loak yang disuruh menungguin Neteyam lagi-lagi ngebandel dan malah menyusul orang tuanya. Jake membuat ledakan besar sebagai serangan pertamanya dan dengan efisien menumbangkan prajurit Miles bersama istrinya. Mereka jelas kewalahan menghadapi orang tua yang tengah berduka ini. Melihat Neytiri, Spider auto ngumpet. Dan saat Miles menggunakan Kiri untuk mengancam Jake, Neytiri muncul dengan memanfaatkan Spider yang memohon agar Kiri dilepaskan. Meski awalnya bersikap tidak peduli pada Spider, pada akhirnya ia menyerah dan melepaskan Kiri. Walau begitu, ia tetap melanjutkan pertarungannya dengan Jake dan berniat menyelesaikan semuanya di situ. Terkepung oleh kobaran api, mereka terpaksa berenang kembali ke kapal. Tuk yang terseret arus membuat Neytiri melepaskan Kiri dan mengejarnya masuk ke dalam kapal. Mereka berjuang untuk menyelamatkan diri di saat perkelahian di antara Jake dan Miles semakin memanas. Ambisi Miles untuk balas dendam benar-benar ngerepotin ya. Bahkan di dalam air pun ia bersikeras mengincar nyawa Jake. Kondisi kapal yang karam membuat Jake berhasil membalikan keadaan dan menumbangkan Miles. Loak datang dan berusaha mencari ayah dan ibunya. Seperti Loak yang menolong ayahnya, Spider akhirnya tidak dapat mengabaikan nuraninya dan menolong Miles. Jake hampir menyerah, tetapi Loak mengajari ayahnya teknik pernapasan seperti yang telah ia pelajari dari Sirea. Kiri memanfaatkan kekuatannya untuk menolong Neytiri serta Tuk dan menuntun mereka keluar dari kapal. Payakan juga muncul dan membantu Jake serta Loak. Dan untuk pertama kalinya, Jake membelai Loak dengan sayang. Keluarga itu pun kembali berkumpul bersama. Spider yang menolong Miles akhirnya tiba di daratan. Tapi saat Miles mengajaknya pergi, ia meninggalkan ayahnya dan memilih kembali kepada keluarga Sully. Demikianlah kepergian Neteyam dibalaskan dengan kehilangan yang dialami Miles. Ditemani suku Medkena, keluarga Sully melepas kepergian anak sulung mereka. Saat Jake hendak meninggalkan kampung itu, Tonowari menahannya dan mengakui Jake sebagai salah satu dari mereka. Ditemani Payakan, Jake dan Neytiri mengunjungi pohon jiwa untuk membuat ikatan. Jake kembali pada kenangannya saat menangkap ikan dengan Neteyam dan tidak kuasa menahan air mata haru yang juga disaksikan oleh istrinya. Sedih sih, tapi ya begitulah kehidupan. Ada yang datang dan ada yang pergi. Tapi seperti keluarga Sully, marilah tetap menjaga persatuan kita. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, demikianlah kita semua di bawah satu tanah air yang sama. Jadi jangan pernah lupa Bhinneka Tunggal Ika ya guys. Dan terakhir, salam pecinta film.